Kriptografi. Kamu mungkin pernah dengar kata ini, entah kamu mahasiswa komputer, lihat di WA, atau yang populer belakangan tahun ini, yaitu cryptocurrency. Di video ini, aku akan menjelaskan konsep dasar dari kriptografi dan contohnya. So, let's begin. Ini Julius Caesar, seorang jenderal Romawi. Dia ingin memberi perintah penting ke pasukannya, yaitu... Tapi saat pesannya OTW malah dicegat sama musuh, dan karena ini musuh berhasil menggagalkan serangannya. Kemudian, Caesar nggak mau kecolongan lagi. Kali ini, dia mengacak pesannya menjadi seperti ini. Ketika pesan ini dicegat lagi, musuh pun jadi bingung. Apa ini? Stroke dia. Tanpa mereka sadari, Caesar baru saja menemukan salah satu metode enkripsi pertama dalam sejarah. Dia hanya menggeser setiap huruf sebanyak 3 posisi dalam alfabet. 2000 tahun kemudian, kita masih menggunakan prinsip dasar yang sama. Kecuali sekarang prinsip itu melindungi chat cringe-mu, bukan rencana perang Romawi kuno. Mana nih perintah? Sudah seminggu kita di sini. Jadi, apa itu kriptografi? Simpelnya, kriptografi adalah ilmu menyembunyikan informasi, mengubah teks yang bisa dibaca yang disebut dengan plain text dengan algoritma tertentu menjadi teks yang tidak bisa dibaca disebut dengan ciphertext, dan sangat sulit bahkan hampir mustahil untuk dipecahkan tanpa kunci yang tepat. Yang awalnya merupakan alat militer sekarang menjadi fondasi dari keamanan data, mulai dari password, email, dan web browser akan sangat mudah untuk diretas. Tanpa kriptografi tidak akan ada rahasia dan privasi di dunia digital. History of Cryptography. Kriptografi sudah ada jauh sebelum era komputer. Sebelum era Romawi, ada bangsa Sparta yang menggunakan skytel. Perangkat ini terdiri dari sebatang tongkat kayu dengan diameter tertentu dan selembar kulit yang panjang atau perkamen. Cara kerjanya cukup simpel. Tinggal lilitkan kulit ke tongkat kayu dari ujung ke ujung membentuk spiral. Kemudian tulis pesan secara berbaris, misalnya seperti ini. Ketika kulitnya dilepas dari tongkat, pesan tadi akan menjadi acak seperti ini. Tongkat ini akan kita sebut dengan key atau kunci. Key ini akan menjadi peran penting di metode enkripsi yang lain. Untuk memecahkan pesan tadi, penerima pesan perlu key atau batang kayu dengan diameter yang sama juga. Berdasarkan catatan Plutarch, metode ini sering digunakan untuk komunikasi rahasia militer Sparta. Namun, keamanan metode ini cukup diperdebatkan karena musuh hanya tinggal mencocokkan dengan banyaknya batang kayu sampai dapat ukuran yang pas. Metode memecahkan kriptografi secara paksa seperti ini disebut dengan brute force. Coba ini. Nggak bisa. Kalau ini? Enggak. Kalau yang ini? Enggak. Kalau yang ini? Enggak. Skip ke ratusan tahun ke depan, kemudian tentunya metode Caesar Cipher yang diciptakan oleh Julius Caesar. Gini cara kerjanya. Pilih nomor yang akan jadi key dari 1 sampai 26. Nomor ini adalah nomor dari huruf di alfabet. Kita akan ambil nomor 3 karena Caesar suka dengan key nomor 3. Kemudian tulis pesan rahasianya. Bebas mau apa aja pesan yang mau kita kirim. Misalnya seperti ini. Lihat huruf pertama pada pesan, yaitu huruf B. Kemudian kita ambil kunci kita yaitu nomor 3 dan lihat 3 huruf ke depan dari alfabet B yang adalah huruf E. Jadi huruf pertama dari pesan rahasia diganti menjadi huruf E. Lanjut ke huruf kedua adalah E dan lagi kita lihat 3 huruf ke depan dari huruf E adalah H. Jadi huruf kedua diganti menjadi H. Terus lakukan ini untuk setiap huruf dalam pesan. Setelah semua huruf selesai diganti, hasilnya disebut dengan ciphertext yang penyadap tidak akan tahu apa arti dari pesannya. Tapi karena kita tahu key rahasianya, kita dapat mendekripsikan pesannya. Simpelnya, lakukan hal yang sama seperti tadi, tapi ke belakang. Huruf pertama adalah E. Sekarang, lihat 3 huruf ke belakang dari E, yang adalah huruf B. Lakukan terus seperti ini sampai semua huruf diterjemahkan dan pesan asli dapat dipecahkan. Dulu, enkripsi ini sangatlah efektif karena pada zaman itu masih banyak orang yang akan buta huruf. Tapi sekarang, enkripsi ini banyak celahnya. Hanya ada 26 kunci untuk mengenkripsi pesan dengan ciphertext. Jadi, kita cukup brute force 26 kali untuk setiap kunci sampai dapat yang benar. Skip ke tahun 1917, Perang Dunia Pertama menunjukkan mengapa kriptografi sangatlah penting dalam perang. Bahkan sama pentingnya dengan senjata itu sendiri. Telegram Zimmermann adalah pesan diplomatik rahasia milik Jerman ke Meksiko yang mengusulkan aliansi militer melawan Amerika Serikat. Tapi pesan rahasia ini berhasil disadap oleh Angkatan Laut Inggris yang dikenal sebagai unit pemecah kode Room 40. Pesannya adalah Jerman berjanji untuk membantu Meksiko mendapatkan kembali wilayah yang hilang dari Amerika Serikat seperti Texas, New Mexico, dan Arizona dengan imbalan dukungan Meksiko selama perang.
Inggris memberitahu Amerika Serikat dan kemarahan publik yang diakibatkan pun menjadi faktor utama Amerika Serikat untuk memasuki Perang Dunia Pertama. Satu kode yang rusak mengubah nasib satu bangsa. Tapi Jerman belajar akan hal ini dan di masa yang akan datang mereka akan membuat sesuatu yang diyakini mereka unbreakable atau tidak dapat dipecahkan. Setelah blunder besar dari telegram Zimmerman, Jerman sadar bahwa pesan rahasia bisa jadi senjata, tapi juga bisa jadi kelemahan mematikan jika jatuh ke tangan musuh. Maka di Perang Dunia Kedua, Jerman tidak main-main. Mereka mengadopsi mesin cyber Enigma. Diciptakan oleh insinyur Jerman Arthur Scherbius yang awalnya Enigma ditujukan untuk komersil. Namun diadopsi dan dimodifikasi besar-besaran oleh militer Jerman. Dengan lebih 150 triliun kemungkinan pengaturan, Jerman menganggap Enigma tidak dapat dipecahkan. Tapi sayangnya, manusia tidak dapat membuat sandi yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia juga. Seberapapun rumitnya suatu enkripsi, dengan waktu dan sumber daya yang cukup, pasti akan bobol juga. Itulah kenapa di Bletchley Park, Alan Turing dan timnya membuat mesin Bombus yang berfungsi untuk memecahkan enkripsi Enigma. Dan tentunya usaha ini berhasil. Kapal-kapal Inggris pun berhasil terhindar dari serangan kapal selam. Serangan bom melarikan lokasi yang tepat. Dan ya, Inggris berhasil nguping informasi Jerman secara diam-diam. How cryptography works. Setelah Perang Dunia Kedua, dengan senjata nuklir dan ketegangan global, dunia semakin memanas. Dan bobolnya enkripsi Enigma pada Perang Dunia Kedua membuat kriptografer membutuhkan enkripsi yang lebih kuat lagi dan tidak dapat dipecahkan. Meskipun bapak ini tadi mengatakan tidak ada enkripsi buatan manusia yang tidak bisa dibobol oleh manusia, sebenarnya ada metode enkripsi yang benar-benar tidak dapat dipecahkan, yaitu OTP. Bukan one time password yang biasa kamu dapat ketika mau login di suatu website, tapi one time pad, sebuah metode enkripsi sekali pakai. Gini cara kerjanya. Biar gampang, kita pakai pesan singkat saja, yaitu halo. Terus kita pakai ASCII untuk memberi angka di setiap huruf. Kamu bisa membuka website ini untuk melihat angka-angkanya. Dan pesan halo jadilah seperti ini. Kemudian kita buat kata kuncinya yang panjangnya sama dengan pesan. Kunci ini bebas seacak-acaknya, nggak cuma agar terlihat kelihatan acak aja. Tidak harus huruf besar atau huruf kecil, bisa juga angka atau simbol, yang penting ada di ASCII. Terus ubah kata kunci tadi menjadi angka ASCII juga. Sekarang kita tinggal jumlahkan masing-masing angka pesan dan angka kunci, dan hasilnya menjadi seperti ini. Dan kalau lihat kita simbolnya di ASCII, menjadi karakter yang aneh. Nah, inilah yang namanya ciphertext. Sekarang gimana kita cara mendekripsikannya? Caranya gampang, tinggal balikin aja yang kita lakuin tadi. Cukup ambil angka ASCII dari ciphertextnya dan dikurangi dengan angka ASCII dari key-nya. Ingat ya, dikurangi, bukan ditambah. Dan hasilnya pesan original dapat dipecahkan. Jadi intinya, one time pad itu sangat sederhana, cuma pakai angka dan ditambah kurang. Dan mungkin kamu berpikir kalau metode ini cukup mudah untuk dibobol karena sederhana. Ya, enggak juga. Jadi gini, kenapa one tap itu tidak bisa dibobol? Pertama, key-nya benar-benar random, bukan kelihatan random. Walaupun pembobol melihat ciphertext-nya, dia tidak akan tahu apa key-nya. Bisa aja yang pesan aslinya itu halo menjadi pizza atau bombs. Kedua, karena kunci memiliki panjang yang sama dengan pesannya, jadi tidak ada pengulangan pola. Kebanyakan sandi lain seperti Caesar, Wigner, atau bahkan AES dalam beberapa metode mengulang sandinya, jadi menciptakan pola. Ketiga, masih berkaitan dengan alasan kedua, yaitu key yang sekali dipakai. Key yang dipakai lebih dari satu kali akan membentuk pola. Pola-pola ini tuh merupakan kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh hacker atau penyadap. Tapi, one time pad bukanlah enkripsi yang banyak digunakan sekarang, walaupun keamanannya yang luar biasa. Kenapa enggak? Sesuai namanya, one time atau sekali pakai. Jadi, kalau mau buat komunikasi rahasia, kamu harus mengenerate key setiap kali mau mengirim pesan. Tapi ini bukanlah masalah utamanya. Masalah utamanya adalah gimana cara kita bisa membagikan kunci rahasia ini secara aman ke seseorang yang belum pernah kita temui sebelumnya, atau sangat jauh lokasinya. Kan repot banget tuh. Jadi, apa solusinya? Selama beberapa dekade, masalah ini tampak mustahil diselesaikan hingga tahun 1976, ketika dua kriptografer memiliki ide revolusioner. Whitfield Diffie dan Martin Hellman mengusulkan daripada punya satu kunci, lebih baik punya dua kunci. Kunci pertama sifatnya private, dan kunci kedua sifatnya public, yang semua orang bisa melihat. Walau terdengar aneh karena orang lain bisa melihat kunci kita, tapi ada cara cerdik pakai matematika. Cara kerja simpelnya gini, Uco dan Ica mau komunikasi secara rahasia di sekolah. Jadi mereka sepakat pakai algoritma Diffie-Hellman.
Untuk private key Uco berwarna merah, private key Icha berwarna biru, dan public key berwarna kuning. Apa itu private key dan public key? Simpelnya, private key hanya boleh diketahui oleh pemilik asli, alias Uco atau Icha. Dan public key bisa diketahui oleh semua orang. Oke, let's begin. Uco menggabungkan warna pribadinya dan warna public. Jadilah warna baru, oranye. Kemudian Uco ngasih warna campuran ini ke Icha. Icha tahu warna ini adalah warna campuran dari warna pribadi Uco dan warna public. Terus Icha lakuin hal sama, yaitu mencampur warna public dan warna pribadinya. Jadilah warna hijau. Terus dia kasih warna campuran ini ke Uco. Oke, selanjutnya Uco dan Icha mencampurkan warna campuran ini dengan warna pribadi mereka masing-masing dan jadilah warna rahasia mereka, yaitu coklat. Walaupun orang lain melihat proses ini, asal mereka tidak tahu warna pribadinya Uco dan Icha, mustahil untuk mengetahui apa warna original dari warna campuran ini. Pencampuran warna ini adalah konsep inti dari Diffie-Hellman. Sekarang yang akan aku jelaskan adalah metode Diffie-Hellman dengan rumus matematika. Ini akan cukup sulit dimengerti, jadi kencangkan sabuk pengaman, siapkan pantat dan otakmu. Pertama, Uco dan Icha setuju akan nomor awal dan modulus. Kemudian Uco dan Icha pilih nomor private masing-masing. Uco ambil nomor awal 2, kemudian dipangkatkan dengan nomor private 8, dan di modulo 19, hasilnya 9. Icha juga lakuin hal yang sama. Kemudian Uco dan Icha membagi hasil modulo ini masing-masing. Selanjutnya, modulo tadi dipangkatkan dengan nomor private masing-masing, dan di modulo 19. Hasilnya, Uco dan Icha dapat nomor yang sama. Nah, nomor baru ini adalah kunci rahasia bersama. Walau kunci ini disadap, penyadap tidak akan tahu bagaimana kunci rahasia ini bisa dibentuk. Ada beberapa aturan untuk membuat proses ini makin menjadi aman. Pertama, modulusnya harus banyak angka. Idealnya sih ribuan agar semakin sulit untuk di brute force. Kedua, modulus harus bilangan prima. Karena kalau bilangannya bisa difaktorkan, itu bisa menjadi celah hacker untuk membalikan nomornya. Terobosan inilah yang menjadi fondasi internet sekarang. Kalau kalian buka website dan melihat gembok di sini, ini tandanya koneksi kamu aman dan dilindungi enkripsi turunan dari Diffie-Hellman. Ini disebut dengan HTTPS. Contoh lain seperti end-to-end encryption yang ada di messaging apps kayak WhatsApp atau Telegram. Kemudian ada VPN, SSH, dan lainnya. In conclusion, Sekarang ini sudah banyak metode enkripsi lain, bukan hanya untuk militer tapi juga untuk informasi pribadi. Tapi sekarang kuantum komputer telah hadir yang digadang-gadang mampu memecahkan banyak metode enkripsi, bahkan cryptocurrency sekalipun. But time will tell. Terima kasih sudah dengerin aku yapping panjang lebar. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau kalian tertarik tentang enkripsi lain, mungkin aku akan buat tentang RSA atau AES. Anyway, bye.